Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku sebagai khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah secara umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita jamaah Allah Subhanahu wa taala yang sudah melihat ada satu video yang viral dari seorang ustadz yang saat itu mengungkapkan jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwa pada dasarnya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan bentuk sebuah pilihan. Selama kemaksiatan tersebut itu dilakukan tidak masuk pada ranah usul dan hanya pada ranah furu', maka itu bukan satu hal yang besar. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil jamaah Allah Subhanahu wa taala dari statement yang beliau sampaikan. Yang pertama, berarti perlu bagi kita jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk mulai mengenal istilah apa itu usul dan apa itu furu' dalam agama. Akan tetapi perlu digarisbawahi jamaah Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, mereka mengungkapkan bahwa istilah usul dan juga furu', klasifikasi dalam syariat kita, pada dasarnya merupakan terminologi yang tidak syar'i, tidak dikenal oleh para sahabah ataupun tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Dan terminologi ini, pembagian syariat menjadi usul dan furu', ini merupakan terminologi yang diadopsi oleh orang-orang filsafat dan kemudian dikembangkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang mana jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang awam akhirnya banyak keliru dalam menyikapi permasalahan pembagian syariat tersebut. Dan hal yang tentunya jamaah Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kesalahan fatal ketika kita menganggap jamaah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sempitnya istilah pembagian klasifikasi dari syariat tersebut, hingga kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala kita menganggap remeh sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala pada syariat tersebut. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, selama ini mungkin yang kita kenal dengan istilah usul dan furu'. Dengan secara garis besar jamaah Allah Subhanahu wa taala, usul itu adalah syariat kita yang berhubungan dengan i'tiqad atau akidah, keyakinan. Sementara furu' ini adalah syariat yang berhubungan dengan amaliyah, dengan ibadah, secara garis besar dimasukkan pada perkara fikih. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kesalahan fatal yang timbul dari pemahaman yang keliru yang tadi kita sebutkan. Mereka menganggap ketika seseorang meninggalkan sholat,
ketika seseorang meninggalkan puasa, ketika seseorang tidak mau mengeluarkan zakat, ini semuanya merupakan bagian dari furu yang pada dasarnya tidak mengapa dan tidak memberikan madarat dan tidak mengurangi Islam dan keimanan seseorang. Maka ini merupakan pembahasan jamaah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya. Kapan kita akan menempatkan perkara tersebut pada perkara usul dan juga menempatkan pada perkara furu yang sesuai sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekhul Islam kemudian memberikan kelonggaran bagi orang yang memang mau mengklasifikasikan syariat menjadi usul dan furu, maka beliau memberikan batasan jamaah Allah Subhanahu wa taala yang mana batasan tersebut bisa kita jadikan acuan untuk memasukkan apakah perkara tersebut dalam syariat itu termasuk usul atau furu. Yang pertama jamaah Allah SWT, apabila sesuatu dalam syariat kita dalilnya itu qat'i, berbentuk mutawatir, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka ini masuk pada perkara usul, baik itu masalah akidah ataupun masalah fikih. Maka tidak ada pembatasan, baik itu akidah ataupun fikih, selama dalilnya qat'i mutawatir dari Quran dan sunnah yang mutawatirah, maka dianggap sebagai perkara usul. Berbeda dengan furu, dalilnya dhanni, yang mana ulama masih berbeda pendapat dan tidak ada ijma' kesepakatan konsensus dari ulama tersebut. Kemudian yang selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang dikategorikan sebagai perkara usul menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jamaah Allah Subhanahu wa taala, apabila pelaku tersebut ketika meninggalkan hal tersebut atau melakukannya bisa jatuh pada kekufuran dan kefasikan. Kalau ada sesuatu yang mana kok ternyata itu perintah ditinggalkan atau larangan kok malah dilanggar, bisa menjatuhkan pada kekufuran dan kefasikan, maka para ulama memasukkan hal tersebut pada perkara usul, bukan pada perkara furu lagi. Dari dua hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kita bisa mengambil ringkasan jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya usul itu adalah segala sesuatu yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim dan diyakini. Begitu pula ketika berhubungan dengan perkara yang haram, apabila perkara tersebut itu ditegaskan dengan dalil yang mutawatir, dalil yang qat'i, maka dianggap sebagai perkara usul. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menyamakan antara satu maksiat dengan maksiat yang lain, seperti misal contoh, seseorang menyamakan maksiat zina itu sama dengan maksiat minum khamar, dan juga sama maksiatnya ketika seseorang itu kampanye ataupun mengikuti pemilu, dan juga sama maksiatnya dengan seseorang yang mengadakan kajian dengan cara berbayar. Ini semuanya jamaah Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kekeliruan dalam memberikan statement. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami dalam masalah khamar, maka ini merupakan perkara yang haram dan ulama seluruhnya sepakat tentang keharamannya dan dalilnya qat'i, dalilnya mutawatir, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak dari awal sudah diingatkan, segala perkara syariat yang dalilnya itu sudah qat'i, pasti, dan tidak ada ulama yang menyelisihinya jamaah Allah SWT, maka kita bisa mengatakan itu adalah perkara usul. Perkara usul tidak hanya jamaah Allah SWT terbatas pada rukun Islam, rukun iman, tidak. Bahkan Syekhul Islam tadi sudah menyebutkan segala sesuatu yang haram dan jelas dalil keharamannya berbentuk qat'i mutawatir, maka ini juga merupakan bagian dari usul. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, khamar para ulama semuanya sepakat ini merupakan perkara usul. Keharamannya merupakan perkara usul dan bukan perkara furu yang tidak boleh diremehkan oleh seseorang. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil jamaah Allah Subhanahu wa taala dari video tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk meremehkan segala bentuk maksiat,
dan menormalisasi segala bentuk kemaksiatan apapun itu bentuknya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau menyebutkan jamaah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan annal mu'min ra'adz-dzunub ka'annahu fi asfali jabalin yakhafu an yuqi'a fihi wa annal fajira yara adz-dzunuba kadz-dzubabi yaqa'u fi anfihi wa yaqulu hakadha fatara. Beliau menyebutkan seorang mukmin yang baik menunjukkan kebaikan, kebagusan hati seseorang, ketakwaan yang ada dalam dirinya, memandang kemaksiatan apapun itu bentuk dosanya seakan-akan dia itu berdiri di tepi jurang. Dia berhati-hati ketika berjalan, takut-takut terpleset dan jatuh. Berbeda dengan orang fajir, orang munafik yang memandang dosa itu dengan pandangan sebelah mata, meremehkannya. Seakan-akan seperti lalat yang menempel pada hidungnya, kemudian dia melakukan seperti ini, mengibaskan tangannya, hingga kemudian lalat tersebut itu terbang. Dan ini merupakan ciri-ciri orang fajir, orang fasik yang diingatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Oleh karena itu jamaah Allah SWT, seorang muslim, seorang mukmin tidak layak untuk meremehkan bentuk kemaksiatan apapun itu. Mau dosa besar, mau dosa kecil, maka tidak boleh untuk diremehkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jangan melihat maksiat yang kita lakukan, akan tetapi kita lihat pada siapa kita bermaksiat. Oleh karena itu jamaah Allah SWT tidak layak ketika seseorang mengatakan, jamaah Allah SWT, kita boleh melakukan kemaksiatan ini, melakukan kemaksiatan itu, dan itu semuanya adalah pilihan. Lihat jamaah Allah SWT. Seakan-akan jamaah Allah SWT ini sedang mempersilahkan bagi seseorang yang tidak bisa meninggalkan kemaksiatan untuk melakukannya. Dan ini merupakan akidah murji'ah jamaah Allah SWT yang pada dasarnya tidak layak untuk dilakukan oleh seorang muslim. Jamaah Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu mengajarkan untuk menyeimbangkan antara khauf dan juga roja, rasa takut dan juga rasa harap. Menyeimbangkan antara dalil-dalil wa'ad, ancaman, dan juga dalil-dalil wa'id yang berisi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu kisah jamaah Allah Subhanahu wa taala yang sangat menarik yang bisa kita pelajari. Hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal ketika beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah SWT kepada hambanya dan apa yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut ketika ia menjalankan atau memberikan hak Allah SWT? Maka kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian menjelaskan haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah SWT kepada hambanya yang wajib ditunaikan seorang hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan apa yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia memberikan hak Allah, maka Allah tidak berhak, gak layak bagi Allah untuk memberikan azab kepadanya. Siapapun seseorang yang sudah mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat syahadat, sudah mendapatkan jaminan dari Allah SWT tidak akan diazab oleh Allah SWT. Memang benar. Kemudian ini yang dipahami oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Seberapapun dosa yang kita lakukan, selama kita memiliki tauhid, memang gak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihancurkan dengan sendirinya dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang dimiliki oleh seseorang. Maka Mu'adz bin Jabal kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini? Siapapun yang mentauhidkan Allah dijamin oleh Allah masuk surga dan tidak akan diazab." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la tubashshirhu fayattakilu. Jangan beritahukan kepada mereka, takutnya nanti mereka itu akan apa? Berleha-leha,
bersantai-santai, tidak mau bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan ini hadis harus dipegang oleh setiap muslim. Memang Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah memberitahukan kepada kita semuanya, Allah SWT Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Seperti apapun dosa yang kita lakukan jamaah Allah SWT, dengan istighfar kita meminta ampun, diampuni oleh Allah SWT. Tapi perlu dipahami jamaah Allah SWT, Allah juga tetap mengingatkan dengan menyebutkan wa anna adzabi huwal adzabul alim. Begitu juga ingatkan kepada mereka, azabku, azab Allah SWT pun juga merupakan azab yang sangat perih. Maka di sini perlu bagi kita untuk menempatkan kapan jamaah Allah SWT kita harus menyeimbangkan khauf dan roja, dan bahkan kapan kita harus mengedepankan khauf dan kapan kita mengedepankan roja. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Utsaimin beliau sendiri memperbolehkan di satu kondisi seseorang untuk melebihkan rojanya ketimbang khaufnya, dan juga melebihkan rasa khaufnya ketimbang rojanya. Contoh jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui ada seseorang yang gemar melakukan kemaksiatan dan orang tersebut terlihat meremehkan sebuah kemaksiatan, maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim mengingatkan orang tersebut dengan menyebutkan ayat-ayat hadis Rasulullah yang memberikan ancaman yang keras bagi pelaku kemaksiatan. Jangan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan Allah SWT Maha Pengampun, Penyayang. Pokoknya kalau kamu melakukan kemaksiatan, setelah itu jangan lupa untuk bertobat. Akhirnya jamaah Allah SWT, orang tersebut meremehkan kemaksiatan. Oleh karena itu para ulama jamaah Allah SWT mengingatkan kita semua dengan mengatakan, dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang kemudian diremehkan, maka meskipun itu dosa kecil, maka akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk meremehkan suatu dosa. Sekecil apapun dosa tersebut, tidak diperkenankan bagi kita untuk meremehkannya. Karena dosa kecil yang diremehkan akan mengantarkan pada dosa besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, salah satu ungkapan yang mana pada dasarnya ungkapan tersebut itu disalahartikan. Ketika ada ungkapan, siapakah di antara kita hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa? Ini ungkapan yang tentu tidak salah jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan demikian memang tidak keliru. Tapi yang keliru jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika menganggap bahwa segala dosa itu merupakan satu hal yang normal yang dilakukan oleh seorang muslim, yang pada dasarnya hal tersebut itu wajar dilakukan oleh seorang hamba, dan keyakinan demikian yang keliru jamaah Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan salah satu bentuk sikap adil yang ada pada diri seorang muslim disebut sebagai adil apabila orang tersebut itu mampu meninggalkan dosa besar secara keseluruhan. Dan ini harus menjadi catatan kita semuanya. Seorang muslim wajib dan dituntut untuk meninggalkan dosa besar secara keseluruhan. Dan kita juga wajib dituntut untuk meninggalkan dosa kecil sebisa mungkin. Dan ini harus dibedakan jamaah. Dosa besar kita dituntut untuk meninggalkan secara keseluruhan. Tidak ada toleransi. Yang ada toleransi adalah dosa kecil jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa kecil itu kita juga diperintahkan, dituntut untuk meninggalkannya sebisa mungkin, tapi di situ masih ada toleransi. Sementara untuk dosa besar, maka tidak ada toleransi bagi seseorang. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah dan juga keliru menempatkan antara usul dan juga menempatkan furu. Sebagaimana tadi sudah disebutkan jamaah Allah Subhanahu wa taala, usul itu tidak hanya terbatas pada masalah akidah. Begitu juga furu tidak terbatas pada masalah fikih saja. Misal contoh jamaah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah usul yang masuk pada ranah akidah seperti rukun Islam, rukun iman. Akan tetapi furu juga bisa masuk pada ranah akidah
Seperti misal contoh disepakati oleh ulama ini merupakan bagian dari ikhtilaf dan merupakan furu yang diperbolehkan meskipun itu bagian dari akidah atau keyakinan. Misal contoh, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan juga Mi'raj dengan jasad dan ruhnya, atau hanya ruhnya saja yang melakukan Isra dan Mi'raj? Dan para ulama mengatakan ini merupakan bagian dari ikhtilaf dalam masalah akidah dan ini bagian dari furu'nya. Boleh seseorang mengatakan Rasulullah itu Isra dan Mi'raj baik dengan jasad dan ruhnya atau ruhnya saja. Dan ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Begitu juga dalam masalah akidah ketika seseorang mengatakan siapakah yang lebih afdal, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Ketika seorang mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Utsman radhiyallahu anhuma pun juga boleh, tidak ada masalah, tidak mengapa. Begitu juga khilaf yang terjadi pada zaman sahabat dalam masalah akidah. Apakah Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu melihat Allah SWT atau tidak melihat? Ini merupakan bagian dari akidah, akan tetapi ternyata masuk pada perkara furu. Begitu juga sebaliknya. Ada juga jamaah Allah SWT dalam masalah amaliyah, bentuk ibadah, masalah fikih, ternyata masuk pada masalah usul. Seperti kewajiban seseorang muslim untuk melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat malnya. Ini semuanya merupakan bagian dari usul meskipun itu merupakan amaliyah atau ibadah yang kita kenal dengan nama fikih. Meskipun kebanyakannya merupakan bagian dari furu. Barakallahu li wa lakum wa risail muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa ghafarallahu li wa lakum wa risail muslimin min kulli dhanbin 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibadallah, inna allaha amarakum bi amrin 'azimin bada'a bihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsihi wa thalatha bil alamin min insihi wa jinnihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من حاضر هذه الجمعة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عازبا إلا زوجته ولا عاكما إلا وهبت له بولد. Ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan orang yang menghadiri sholat Jumat ini, orang yang memiliki dosa kecuali engkau hapuskan dosa-dosanya. Orang yang memiliki hutang kecuali engkau lunaskan hutang-hutangnya. Orang yang belum memiliki keturunan kecuali engkau berikan keturunan kepadanya. Orang yang belum menikah kecuali engkau mudahkan baginya untuk menikah. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha amarakum bitsalath wa yanhaakum 'anil thalath. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.